Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Direktur Sekolah Orang Tua Ar-Raihan, Bunda Sugeng Sri Lestari SSI MPSI. Yang kami hormati pemateri Sekolah Ar-Raihan hari ini, Bunda Rita Eko Yuniarti STMBA. Yang kami hormati guru karyawan Yayasan Ar-Raihan Bantul dan ayah bunda semua peserta sekolah orang tua yang sangat kami banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari ini masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita semua sehingga acara Sota hari ini dapat kita laksanakan. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ayah bunda semua, alhamdulillah Allah selalu menggerakkan hati-hati kita untuk belajar dan terus belajar. Belajar dalam setiap hal yang ada pada diri anak-anak kita semua. Sehingga sampailah kita semua hari ini dapat menghadiri acara Sota secara online dengan tema menjadikan anak pewaris ibadah dan akidah. Dengan pemateri Bunda Rita Eko Yuniarti Sarjana STMBA. Adapun rangkaian acara Sota pagi hari ini adalah pembukaan tilawah, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars JSIP, sambutan Direktur Sota, acara inti, dan terakhir penutup. Bapak, Ibu, karyawan Ar-Raihan, dan ayah bunda semua, izinkanlah kami untuk memulai jalannya acara hari ini. Marilah acara hari ini segera kita mulai dan kita awali dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, pembacaan tilawah yang akan dibacakan oleh Bunda Purwanti Ningsih SPD. Kepada beliau kami persilahkan. Kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharrami Rabbana liyuqimus sholata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allakum yashkurun. Rabbana innaka ta'lamu ma nukhfi wa ma nu'lin wa ma yakhfa 'ala Allahi min syai'in
fil ardi wala fis sama. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Inna rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami lahirkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku, Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku, dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab, hari kiamat. Maha suci Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Purwanti Ningsih SPD yang telah membacakan tilawah. Semoga dengan bacaan tilawah tadi acara pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT. Dimohon ayah bunda dalam posisi duduk sikap sempurna.
Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Dengan berbekal semangat kami melangkah, menjalin ukhuwah dengan tekad membajak, menuju mutu pendidikan Indonesia, melahirkan generasi cerdas mulia. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, sambut masa depan wajah Indonesia baru, bersama tinggikan martabat dan citra guru, Indonesia pasti maju. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Disinilah tempat kami berkarya, menggapai harapan, meraih cita-cita, sebagai penggerak dan pemberdaya bangsa, wujudkan masyarakat adil dan sejahtera. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Kami jaringan sekolah Islam terpadu, bangkit serentak menyongsong peradaban baru, bulatkan tekad bercita membangun bangsa, Indonesia akan berjaya. Indonesia akan berjaya. Alhamdulillah Ayah Bunda, semoga dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars CSIT tadi bisa lebih menyemangati kita dan bisa menyemangati kita lagi untuk lebih cinta tanah air. Selanjutnya untuk acara selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita cek dulu ya untuk lebih semangat lagi. Kita cek untuk yel-yel sota. Masih ingat Ayah Bunda? Masih ingat Ayah Bunda? Baik, untuk mengingatkan saya beri contoh dulu. SOT Aroihan, tangguh, kreatif, keren. Ya. Masih ingat? Pasti masih ingat. Baik, coba dicek ya Ayah Bunda semua. SOT tangguh, kreatif, keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik,
Bunda Rita Eko Yuniarti, STMBA yang saya hormati, Kepala TPA, KBIT, RA, SMPIT, SMAIT, SMPIT Araihan yang saya hormati pula, beserta fasilitator Sota Araihan yang luar biasa, selalu membersamai kita, beserta seluruh peserta Sota dari unit TPA, ada juga dari unit KBIT, unit RA, unit SDIT, SMPIT, serta unit SMAIT Araihan. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini berbahagia sekali kami bisa hadir kembali dan bertatap muka melalui forum virtual hari ini atas berkat rahmat nikmat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Tak lupa salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, para tabi'in dan insya Allah kepada kita semua. Sebelumnya saya sapa dulu ayah bunda semuanya ya. Bagaimana kabarnya ayah bunda semua serta Ananda mungkin yang berada di samping. Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat. Alhamdulillah. Saya sapa dulu dengan dia lagi ya ayah bunda. Oke, sudah siap? Kreatif, keren. Kalau bergerak-gerak ya insya Allah menjadi lebih bahagia, lebih bersemangat. SOT Araihan. Tangguh, kreatif, keren. Dokter barang. Baik. Semoga semuanya bisa menyimak ya, apapun aktivitas ayah bunda bisa menyimak dengan baik. Baik ayah bunda, untuk SOT kali ini diwajibkan untuk sekolah orang tua Araihan Sota dasar seperti itu ya. Perlu saya sampaikan bahwa untuk Sota dasar ada materi-materi wajib ya yang perlu dikuasai oleh ayah bunda semuanya. Salah satunya adalah tentang menanamkan akidah pada anak, kemudian juga mewariskan ini ya nilai-nilai ibadah kepada ananda gitu ya. Karena beberapa hal materi Sota itu perlu kita pahami semua gitu ya agar kita tidak salah gitu ya dalam mendidik ananda gitu. Kemudian ada guidance-nya, ada pedomannya dalam kita mendidik anak-anak seperti itu. Nah, kadang kita juga orang tua mengalami kesulitan gitu ya, mengalami kesulitan dalam menanamkan akidah ini karena akidah itu sangat abstrak gitu ya. Nah, kali ini akan disampaikan nanti oleh Bunda Rita ya. Penanaman akidah dan ibadah gitu ya, yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam hal ibadah sehari-hari seperti itu ya. Nah kemudian kenapa Sota lanjutan juga diikutkan ya, kadang-kadang orang tua ada yang menyampaikan sudah pernah ya seperti itu, tetapi tentunya kita semua perlu mengulang-ulang kembali gitu ya, mengulang kembali materi-materi yang kadang-kadang kita mungkin terlupa atau perlu penekanan kembali gitu. Barangkali dengan pemateri yang berbeda akan juga ada penekanan yang berbeda seperti itu. Nah, ayah bunda, selanjutnya tujuan dari Sota kali ini yang pertama yaitu orang tua bisa menanamkan akidah
sejak dini ataupun Ananda semua walaupun sudah sampai remaja atau dewasa agar lebih memahami akidah gitu ya. Kemudian yang selanjutnya juga Ananda bisa melakukan ibadah dengan lebih memahami gitu ya, lebih memahami bukan sekedar ibadah yang ritual saja gitu ya. Kenapa tuh setiap hari disuruh sholat gitu ya? Kenapa tuh setiap hari kita anak-anak dimotivasi untuk membaca Al-Quran dan sebagainya? Nah, harapannya anak-anak ini dan bahkan kita semua ya melakukan ibadah itu sebagai sesuatu hal yang menyenangkan, sesuatu hal yang mengasikkan gitu ya. Gimana ibadah itu ternyata suatu kebutuhan gitu ya, kebutuhan kita masing-masing gitu ya. Kenapa ya? Mungkin di luar negeri atau di tempat yang lain itu ada anak-anak yang maaf sampai bunuh diri dan sebagainya. Tentunya karena mungkin tidak memahami akidah dan barangkali ya melakukan ibadah itu hanya sekedar ritual, tidak memahami sebagai sesuatu yang lebih kuat lagi, mendasar lagi seperti itu. Jadi tujuannya seperti itu, Ayah Bunda, dan bagaimana ya? Mungkin perlu saya sampaikan agar ilmu materi kita ini menjadi materi yang lebih menjadi memori jangka panjang gitu ya, Ayah Bunda. Yang pertama caranya adalah menggunakan seluruh panca indera kita. Menggunakan seluruh panca indera kita gitu ya. Kadang-kadang kan kita hanya mendengar saja ya materi ini, tetapi Ayah Bunda bisa memanfaatkan tangan Ayah Bunda, kemudian kalau melihat dan mendengar itu sudah mata dan telinga ya, perlu menggunakan tangan untuk mencatat misalnya. Jadi Ayah Bunda mungkin yang belum menyiapkan alat tulis bisa mencari alat tulis gitu ya. Kemudian membuat coretan-coretan atau membuat poin-poin penting yang perlu di-highlight gitu ya, yang suatu saat bisa dibaca kembali. Atau bisa juga dengan mungkin ada yang suka men-screenshot gitu ya. Besok suatu saat bisa dibuka kembali materinya. Nah, cara yang lain yaitu dengan menyampaikan kepada orang lain gitu ya, materi hari ini gitu ya. Wah, materi hari ini bagus sekali ya sotanya yang disampaikan oleh Bunda Rita. Nah, Ayah Bunda bisa, kalau yang mengikuti Ayah saja bisa disampaikan kepada Bunda gitu ya. Kalau yang mengikuti Bunda bisa sampaikan kepada Ayah. Nanti malam bisa ya diskusi ya Ayah Bunda. Seperti itu, atau bisa juga disampaikan kepada Ananda gitu ya, yang sudah bisa diajak diskusi mungkin di TK atau SD atau bahkan mungkin yang lebih yang sudah remaja atau sudah SMA. Nah, seperti itu. Bahkan nah nanti ilmu itu akan menjadi 100% apabila dipraktekkan ya, dilaksanakan ya Ayah Bunda. Nah, ini akan menjadi sesuatu hal yang sangat menarik apabila diskusi Ayah dan Bunda, mungkin Ananda itu menjadi proyek keluarga. Nah, setelah ini akan ada proyek ibadah apa ini di rumah misalnya. Misalnya kalau ini ya, salah satu keluarga misalnya, proyeknya besok akan sekeluarga membiasakan sholat berjamaah gitu. Lebih baik lagi kalau yang putra ya, sholat berjamaah di masjid misalnya. Itu salah satu contoh saja. Jadi mungkin kita belum bisa ibadahnya seluruhnya bagus gitu, tetapi kita bisa memulai dari satu hal. Seperti itu, bisa memulai dari satu hal tentang membiasakan berjamaah di rumah atau bersama-sama gemaji gitu ya, habis maghrib ngaji bersama seperti itu. Atau proyek ibadah yang lain. Nah, nanti barangkali bisa sharing ya Ayah Bunda untuk selanjutnya. Jadi, alhamdulillah kali ini pematerinya adalah Bunda Rita Eko Zuniarti yang beliau itu sudah berkecimpung di dunia homeschooling, kemudian beliau juga praktisi dan trainer Al-Quran dan sebagainya ya, putra-putrinya ada 7 semuanya yang beberapa sudah habis Quran, Masya Allah, berangkali kita bisa belajar banyak dari beliau. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Ayah Bunda selamat menyimak, semoga apapun aktivitasnya bisa optimal menyimak materi kali ini.
Mungkin dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila banyak salah dan khilaf. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bunda Sugeng Sri Lestari yang sudah menyampaikan sambutannya dan semangatnya untuk kita semua ya Ayah Bunda. Semoga kita lebih optimis dan lebih semangat untuk senantiasa belajar dan belajar lagi. Baik Ayah Bunda, acara selanjutnya adalah acara inti yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita nantikan, yaitu materi menjadikan anak pewaris ibadah dan akidah. Dengan pemateri Bunda Rita Eko Yuniarti ST MBA. Sebelumnya akan saya bacakan kurikulum vitae terlebih dahulu. Dan Bunda Rita mohon maaf, mohon izin untuk meringkas kurikulum vitae-nya karena subhanallah ya, Masya Allah, profil beliau ini sangat banyak sekali sehingga tidak bisa satu persatu kita sampaikan di forum ini. Bunda Rita Eko Yuniarti ST MBA, pendidikan S1 Teknik Institut Teknik Surabaya, MBA S2 Master Administrasi Bisnis di UGM. Untuk skill beliau fasilitator homeschooling, trainer Quran Teladan Utrujah, pebisnis umrah dan haji, praktisi neuroscience, coach keluarga dan bisnis. Bunda Rita juga expert dalam parenting Quran, coach bisnis dan coach keluarga, mengelola SDM, bergelut di bidang berbagai komunitas dan aktivitas sosial. Bunda Rita dikaruniai 7 putra dan putri yang hebat. Antaranya 5 diantaranya sudah hafiz Quran, Ayah Bunda, sudah hafiz Quran dalam usia yang sangat muda. Dan yang 2 ada Maryam, masih 8 tahun ya, dan Ibrahim 4 tahun. Demikian sedikit kurikulum vitae yang bisa kami bacakan, dan mohon maaf tidak bisa membacakan seluruhnya karena profil beliau memang ya. Baik, selamat datang Bunda Rita, selamat bergabung dalam forum Sekolah Orang Tua Ar-Raihan hari ini. Ya, sebelum kita masuk ke acara inti, kita cek dulu atensinya ya Ayah Bunda. Baik, yel-yelnya masih ingat, kita cek atensinya. SOT Ar-Raihan, tangguh, kreatif, keren. Masya Allah, luar biasa. Sudah semangat sekali. Semoga nanti tetap semangat dari awal sampai akhir acara. Ya, selamat datang Bunda Rita, selamat datang di Sekolah Orang Tua Ar-Raihan di pagi hari ini. Masya Allah, senang sekali bertemu dengan Bunda Rita. Ya, Bapak. Baik, Ayah Bunda. Langsung saja mari kita segera masuk ke acara inti.
Dan kepada Bunda Rita Eko Yuniarti STMBA, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Bunda Rita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Suara saya cukup Waalaikumsalam jelas. warahmatullahi wabarakatuh. Jelas Bunda Rita? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmatnya kepada kita hari ini, Bapak Ibu sekalian, orang tua dari TK, SD, SMP, SMA, Ar-Raihan. Alhamdulillah hari ini kita mulai dari sekolah orang tua, gitu ya. Sekolah orang tua. Putri, suara saya cukup jelas ya? Jelas Bunda Rita, alhamdulillah jelas sekali. Ya. Mohon maaf karena ini memang saya sedang ada kegiatan di Kaliurang, jadi nanti kalau ada gangguan suara mohon saya diingatkan ya Ustazah. Baik Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala limpahan nikmatnya kepada kita hari ini. Allah berikan keimanan, kesehatan, keimanan, nikmat lain yang itu kita tidak bisa menghitungnya satu persatu. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para sahabat, dan semoga kita termasuk umat Rasulullah yang kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Baik, mungkin dari panitia bisa nge-mute dulu nih suara serta yang lain. Ada banyak komentar di kolom chat Ustazah sebelum kita mulai. Jadi mohon maaf Bunda Rita untuk menyalakan speakernya. Oke. Baik, Bapak Ibu sekalian, ini pertemuan keberapa Ustazah untuk sekolah orang tuanya? Pertemuan pertama untuk online. Oh, oke. Pertemuan pertama untuk online. Oke. Rencana ada berapa pertemuan di ini Ar-Raihan? Rencana ada 8 pertemuan. Oke, sip. Bismillah ya. Saya dibantu untuk share slide-nya ya. Oke, Bunda. Baik, ayah Bunda sekalian, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana kita mewariskan amal untuk anak-anak kita. Bagaimana kita menjadi anak-anak kita adalah pewaris kebaikan dari nilai-nilai yang kita sebagai orang tua itu kita pahami gitu ya. Menjadikan anak sebagai pewaris ibadah. Sebenarnya judul yang disampaikan kepada saya cukup menantang ya untuk kita bahas di pagi hari yang cerah hari ini. Baik, next slide mungkin Ustazah. Sebelumnya kenalkan saya Rita Eko Yuniarti. Alhamdulillah tadi sebagian CV sudah dibacakan ya sama Ustazah Tri. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya 7 orang anak dan yang paling besar kuliah, yang paling kecil masih 4 tahun. Nah, bagaimana kita memulai mewariskan amal kepada anak-anak? Next slide Ustazah. Slide kedua mungkin. Kira harus sandal. Mana? Sandalnya mana? Nah, bagaimana ayah bunda sekalian kita bisa mendesain gitu ya, mendesain untuk bisa mewariskan amal kepada anak-anak kita. Ini mungkin sekedar sharing ya dari pengalaman saya mendidik anak-anak, pengalaman saya dan suami untuk mengatur keluarga. Jadi dari yang pertama kita memberi nama keluarga. Ini yang saya sering campaign ya, saya sering ajak kepada Bapak Ibu sekalian untuk memberi nama keluarga. Mengapa nama keluarga itu penting gitu ya? Karena nama itu kemudian akan menjadi cita-cita, nama kemudian akan menjadi batasan, nama akan menjadi rel gitu ya. Tadi suara saya masih belum jelas ya? Sudah jelas, tadi sempat hilang sebentar Bunda. Oh, oke. Saya lanjutkan ya.
Jadi di keluarga itu kalau di kami gitu ya, kami memberi nama keluarga itu adalah keluarga Quran teladan. Maksudnya apa nih gitu ya? Jadi keluarga yang bisa memberikan teladan di dalam Al-Quran dan akhlak. Itu yang kita cita-citakan ya. Itu yang kita cita-citakan, yang kita rencanakan, yang kemudian kita berjalan ke arah sana. Jadi memberi nama keluarga itu adalah memberi nama, memberi guidance kalau saya sampaikan ya, memberi guidance memberikan penjelasan kepada anak-anak kita, kepada kita sendiri untuk bagaimana kita mendidik anak-anak. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian gitu ya. Bagaimana kita bisa mewariskan amal itu tentunya dengan membangun kebiasaan baik di rumah. Nah, nanti mungkin saya akan jelaskan lebih dalam di slide-slide berikutnya gitu ya. Jadi memang karena namanya ibadah itu adalah kebiasaan. Membangun kebiasaan baik yang ada di rumah. Nah, mulai saat ini mari kita cuma mulai nulis gitu ya. Apa sih ya kebiasaan-kebiasaan baik yang kita bisa tanamkan kepada anak-anak kita bisa berikan contoh kepada mereka. Nah, kemudian di keluarga gitu. Ini saya story dulu tentang keluarga saya gitu ya. Nanti tentunya ini berbeda dengan keluarga Bapak Ibu sekalian gitu ya. Pertama memberikan nama keluarga. Monggo Bapak Ibu ngambil nama, berikan nama keluarga yang menjadikan motivasi untuk Bapak Ibu sekalian. Kemudian ciptakan atau buat kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di rumah. Kemudian yang ketiga, ambil nilai-nilai penting dalam keluarga. Jadi ada 3 nilai penting dalam keluarga yang kita jadikan acuan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah dialog. Bahwa kita berkomunikasi dengan anak-anak, kita rajin ngobrol sama anak-anak. Kita membahas apa saja dengan anak-anak. Jadi orang tua itu ketika ngomong dengan anak, bukan cuma ngomong ngasih perintah, ayo kamu sholat gitu ya, atau ayo kamu ngaji gitu. Enggak, ayo ngerjain PR dan seterusnya, tidak seperti itu. Tapi kan kemudian kita bisa berdialog apa saja, terutama berdialog kalau kata guru saya gitu ya. Itulah dialog-dialog peradaban, dialog-dialog yang kita membahas hal-hal besar dengan anak-anak kita. Nah, kemudian menuntut ilmu. Nah, ini menarik nih, tentunya kita sebagai orang tua mempunyai keterbatasan dalam memberikan pengajaran, memberikan pendidikan kepada anak-anak kita gitu ya. Dan ini tentu kita membutuhkan guru ya, membutuhkan ustadz, membutuhkan sekolah, membutuhkan pesantren dan seterusnya untuk kemudian menjadi partner kita dalam mendidik anak. Jadi perlu saya sampaikan nih Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu mungkin sudah menyekolahkan putra-putrinya di Ar-Raihan ya, dari TK, SD, SMP sampai dengan SMA. Tetapi sesungguhnya sekolah itu adalah partner orang tua. Dan tugas mendidik, amanah, tanggung jawab sebagai orang tua dan seterusnya itu ada di orang tua gitu ya. Bukan ada pada sekolah. Jadi tidak kemudian ketika kita sudah nyekolahin anak, kemudian selesai sudah tugas kita, tidak. Tapi memang tugas kita tetap gitu. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang ibadah itu tidak akan lepas dari amal solih. Nah, nanti saya akan menyatakan bagaimana kita menekankan ibadah dan amal solih dalam kehidupan sehari-hari. Satu poin lagi yang saya ini di keluarga itu adalah hijrah ya. Jadi memang anak-anak saya biasa mengajarkan anak-anak untuk menuntut ilmu bahkan sampai hijrah. Maksudnya tidak hanya di Yogyakarta gitu, tapi juga di mereka akan pindah akan sekolah di luar kota atau kan akan kuliah di luar negeri gitu. Karena itu adalah bagian dari tahapan bagaimana kita mendampingi anak-anak dan bagaimana gitu. Bagaimana dan mengapa gitu. Nah, ya alhamdulillah nih saya sedikit ceritakan tentang keluarga saya gitu ya. Tentang keluarga saya, jadi memang ini anak-anak ya 7, alhamdulillah yang terakhir kemarin baru bisa Al-Quran untuk Yusuf ya, anak saya yang nomor 4. Oke, next slide. Nah, next slide Ustazah. Monggo next slide tuh sudah. Ya, bentar, Bunda. Ada sedikit. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian saya akan flashback gitu ya tentang apa sih sebenarnya peran atau tanggung jawab orang tua gitu ya. Tentu Bapak Ibu sudah mendapatkan banyak pelajaran-pelajaran ilmu-ilmu terkait dengan
Apa peran dan tanggung jawab orang tua? Di sini saya mungkin highlight 2 ayat Al-Quran gitu ya. Monggo nanti Bapak Ibu juga bisa menyimak gitu ya. Dan melihat dari Al-Quran. Yang pertama saya ambil kisah tentang Nabi Yakub ya. Di surat Al-Baqarah ayat 133. Jadi yang artinya adalah adakah kamu hadir ketika Yakub kedatangan tanda-tanda sakaratul maut? Jadi waktu itu Nabi Yakub itu sudah mau sakaratul maut. Ketika ia berkata kepada anak-anaknya, apa yang akan kamu sembah sepeninggalanku? Gitu. Mereka menjawab, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhan nenek moyangmu, Tuhan Ibrahim, Tuhan Ismail, dan Tuhan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kami hanya tunduk patuh kepadanya. Nah, inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, salah satu ayat yang saya dan suami seringkali membahas. Ya. Kita memastikan, meyakinkan kepada diri kita sendiri bahwa anak-anak kita gitu, sepeninggal kita itu masih akan terus menyembah Tuhan yang Maha Esa, yang tunduk kepada Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, dan Tuhannya Nabi Ishak. Gitu ya. Sebagaimana nasihat atau pertanyaan Yakub ketika mendekati sakaratul maut kepada anak-anaknya. Jadi sesungguhnya perkara akidah ini adalah perkara yang sangat penting untuk keluarga kita, untuk anak-anak kita. Kalau ditanya hal apakah yang paling penting, yang harus orang tua wariskan kepada anak-anak adalah warisan akidah. Dan kita pastikan itu anak-anak berpegang teguh pada akidah iman dan Islam. Nah, bagaimana kemudian kita bisa meyakinkan hal itu? Ya? Nah, tentunya poin pertama yang begitu penting adalah orang tua adalah teladan yang nyata bagi anak-anak. Gitu ya. Jadi orang tua adalah teladan yang nyata bagi anak-anak. Kita tidak bisa memberikan perintah kepada anak-anak kita ya, ketika memang kita sendiri tidak melaksanakannya. Kita nggak akan bisa memberikan nasihat-nasihat gitu ya. Ketika kita sendiri melanggar dari isi nasihat-nasihat itu. Sehingga memang ketika kita berbicara tentang mendidik anak, hakikatnya kita berbicara bagaimana kita mendidik diri kita sendiri sebagai orang tua yang solih. Bagaimana kita mendidik diri kita sendiri untuk menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh hanya kepada Allah. Kata kunci pertamanya sini, Ibu sekalian, Bapak Ibu sekalian. Jadi memang perkara iman ini adalah perkara yang orang tua gitu ya. Orang tua sesungguhnya perkara pada dirinya sendiri. Jika kemudian ada berbagai macam permasalahan kepada anak, maka kita harus introspeksi gitu ya. Saya kepada Allah seperti apa gitu. Nah, kemudian kami juga ada satu ayat lagi yang terkait dengan bagaimana kita mewariskan amal kepada anak-anak adalah surat Al-Baqarah ayat 197, yaitu perjalanan ibadah haji. Yang artinya adalah berbekalah dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Berbekalah dan sesungguhnya berbaik-baik bekal adalah takwa. Itulah yang kemudian setiap kali, setiap hari itu kita jadikan yel-yel di rumah. Ya. Kita jadikan yel-yel di rumah. Saya mengajak ini Bapak Ibu sekalian itu juga menerapkan yel-yel yang sama dengan anak-anak. Ketika anak-anak mau berangkat sekolah, ketika orang tua mau pergi, ketika anak-anak mau keluar kota, dan seterusnya punya kegiatan, outing, dan lain-lain gitu ya. Kesehariannya gitu ya. Bahkan mau pergi ke pasar gitu dan seterusnya. Benar-benar kegiatan sehari-hari saya akan bertanya kepada anak-anak. Bekalnya apa gitu. Bagi yang mau keluar rumah kita akan tanya bekalnya apa dan kita sepakat dengan menjawab bekalnya adalah takwa Allah. Oke, sekarang saya coba ya, saya tanya kepada Bapak Ibu dan tolong ditulis di dalam kolom chat. Bapak Ibu bekalnya apa hari ini? Takwa Allah. Takwa Allah. Cakaulah, Bu. Saya masih nunggu di kolom komentar ya. Bekalnya apa hari ini Bapak Ibu sekalian? Ini ada 424, semoga menyimak semua nih. Masya Allah. Oke, terima kasih. Ada kelas B2, Ayah Amira, Mbak Zia, Pak Khalid, Pak Ahmad, Pak Ridwan, Nada. Masya Allah, Masya Allah.
Ini ada yang raise hand juga, Ustazah. Mungkin kalau mau dikasih kesempatan, Shanum, R-A-R-A, atas nama Shanum. Monggo kalau mau dikasih kesempatan dulu. Mbak Sanum. Oh, Mbak Sanum. Raise hand. Nah, menarik nih ya Bapak Ibu sekalian, tentu kita secara sederhana memahami apa itu takwa Allah gitu ya. Secara sederhana kita memahami bahwa takwa Allah adalah bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menjauhi seluruh larangan yang dilarang oleh Allah. Secara sederhana seperti itu. Bagaimana kemudian saya menanamkan akidah kepada anak-anak saya? Ya, bagaimana kita menjelaskan takwa Allah itu apa Anda gitu ya. Coba anak usia 4 tahun mungkin kalau ditanya takwa Allah itu apa gitu ya. Kalau anak SD mungkin kita masih bisa nyampaikan bahwa takwa adalah bertakwa kepada Allah adalah menyampaikan melaksanakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, kemudian menjauhi gitu ya apa-apa yang dilarang oleh Allah. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang usia masih bayi gitu ya. Yang masih 3 tahun gitu ya, yang masih 2 tahun, yang masih TK gitu ya. Sulit gitu ya. Bahkan anak yang masih 2 tahun itu spellingnya mengucapkan takwa Allah aja belum bisa seperti kita. Anak saya yang masih pertama kali baru bisa ngomong, ketika ditanya bekalnya apa, dia jawabnya Allah gitu kan. Karena dia nggak bisa ngomong takwa Allah, belum bisa gitu. Dia hanya ngomong Allah, Allah gitu. Nah, jadi kata pertama yang dia bisa, yang kita ajarkan kepada anak-anak itu ada kata Allah gitu. Itulah yang kemudian saya ajarkan kepada anak-anak. Mungkin anak kecil juga nggak ngerti Allah itu apa gitu ya. Seperti apa gitu. Jadi kan menyebutkan kebesaran Allah. Misalnya seperti ini. Alhamdulillah hari ini kita bisa jalan-jalan. Kita sertakan Allah, kemudian kita menikmati. Masya Allah gitu ya. Bagus sekali pemandangannya gitu ya. Alhamdulillah adik sudah pinter sekarang, sudah bisa merapikan mainan dan seterusnya gitu ya. Jadi kita mengenalkan Allah itu dari kebesaran-kebesaran Allah, dari kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita pastikan ke anak-anak bahwa selalu membawa Allah kemanapun dia pergi, kemanapun dia berangkat, kemanapun dia melakukan perjalanan-perjalanan itu. Jadi terus kemudian dan memang gitu ya, bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa Allah gitu ya. Kita sebagai orang tua nggak bisa membekali anak dengan ilmu. Kita bahkan tidak bisa membekali anak dengan uang saku misalnya. Kita nggak bisa membekali anak apalagi dengan handphone dan seterusnya gitu. Tapi kita membekali anak-anak kita itu dengan takwa. Itulah sebaik-baik bekal. Itu bahkan tidak cuma kepada anak, pada kita sendiri itu juga iya gitu ya. Bahwa kita ketika kita mau bepergian, ketika mau bekerja, mau berkarir, mau dan seterusnya, aktivitas apapun kita, maka kemudian kita meyakini bahwa Allah, kita bekalnya Allah, kita membawa Allah kemanapun kita berangkat, kita pergi, kita beraktivitas itu kita membawa Allah. Sehingga dengan di situ kita akan kemudian membentengi kita dari hal-hal yang tidak benar. Kemudian hal itu akan memudahkan insya Allah dari setiap langkah-langkah kita. Nah, saya juga akan memberikan poin ya yang utama tentang peran dan tanggung jawab orang tua adalah bagaimana kita sebagai orang tua itu memberikan nafkah dan harta yang halal dan berkah gitu ya. Halal dan berkah. Bagaimana nafkah atau mungkin harta yang kita belanjakan untuk anak-anak kita itu adalah harta-harta yang halal, harta-harta yang penuh keberkahan. Dan memang tentu Bapak Ibu juga sudah sering mendengar kajian-kajian bahwa ketika ada yang sedikit saja halal masuk ke dalam tubuh haram gitu, naudzubillah dzalik masuk ke dalam tubuh anak-anak kita, maka rusaklah sudah pendidikan anak-anak kita, sudah nggak mungkin bisa gitu. Kita sudah nggak mungkin bisa gitu. Sudah sulit ketika ada yang haram naudzubillah dzalik sampai masuk ke dalam anak-anak kita. Maka ini menjadi kunci utama gitu ya, terutama pada para ayah gitu kan, para bapak, para abi untuk kemudian bagaimana memastikan mencari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal itu mudah dan banyak. Di mana-mana dengan mudah Allah akan memberikan rezekinya kepada kita dari jalan-jalan yang halal, halal yang berberkah. Nah, terus kemudian bagaimana juga mungkin kita sebagai istri ya, bagi ibu-ibu gitu ya, bagaimana kita bisa mensupport suami dengan baik gitu ya. Kita bersyukur atas segala nikmat Allah berikan lewat suami-suami kita, dan suami kita gitu. Jadi kita mensyukuri atas semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya inilah Bapak Ibu sekalian ya. Kalau saya sampaikan 3 kunci gitu ya. Setidaknya 3 kunci peran pokok kalau terkait dengan akidah dan ibadah kepada anak-anak. Bahwa yang pertama orang tua itu adalah teladan. Dan yang kedua sebaik-baik bekal adalah takwa dan bagaimana kita senantiasa memastikan
anak-anak kita tumbuh membesar dari harta yang halal yang kita berikan kepada anak-anak kita. Sehingga gitu, jadi ketika kita sudah mempunyai pegangan, jadi ketika kita berbicara tentang harta, maka sesungguhnya kita tidak cuma ngomongin hartanya itu bagaimana, apa, mengapa, begitu ya, dari mana, tetapi dampak, kalau saya bilangnya dampak atau implementasi atau penggunaan daripada harta tersebut ketika memang itu untuk anak-anak kita, gitu ya, memberi makan, memberi pakaian, menyekolahkan, dan seterusnya, itu kita pastikan dari harta yang terutama kalau Bapak Ibu yang punya bisnis gitu ya, sekali mungkin praktek-praktek bisnis yang nggak syar'i mungkin atau nggak ada etika dan sebagainya, itu kalau semakin bisnis semakin besar akan sangat ada hal-hal seperti itu bisa terjadi. Next slide mungkin Ustazah. Nah, kemudian bagaimana gitu ya? Itu kan terkait dengan akidah nih Bapak Ibu sekalian, tentang bagaimana akidah. Karena memang ketika kita mau mewariskan amal ibadah kepada anak-anak kita, kita akan mulai dulu dengan akidah yang kemudian yang kedua akan dilanjutkan dengan ibadah. Bagaimana terkait dengan ibadah gitu ya? Nah, saya mengambil posisi bahwa kita menyampaikan kewajiban atau fadilah atau mengenalkan itu secara bertahap. Karena ibadah itu menjadi wajib ketika anak-anak kita sudah balik gitu ya. Ya kita baru wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat gitu ya. Itu ketika sudah balik, bahkan ada batasannya lagi gitu ya. Kalau sudah memenuhi nisab dan seterusnya gitu kan, ada aturan-aturan lagi. Sehingga kita ketika anak-anak kita masih kecil, masih belum balik. Definisi kita di sini ketika kita bicara ibadah dua, masih balik, sudah balik atau belum, gitu aja ya. Kalau saya memang mengambil tentang yang di situ. Sehingga kita cukup ketika anak-anak belum balik ya, bagaimana kita membangun kebiasaan baik di mereka. Dan tidak terburu-buru dalam ritual ibadah gitu ya. Kita harus menyenangkan juga mengapa kita sholat gitu ya. Untuk apa kita sholat, mengapa kita puasa. Gitu. Minimal 5 rukun Islam gitu ya. Yang relate dengan anak-anak, yang dekat dengan anak-anak, minimal kan puasa dan sholat dan puasa gitu ya. Kalau zakat kan nunggu dia sudah berpenghasilan, haji umroh juga mungkin nunggu dia lebih besar lagi gitu kan. Syahadat, terutama syahadat sudah kita bahas di masalah akidah. Nah, kemudian ritual ibadah ini kita tidak terlalu terburu-buru gitu, Bapak Ibu sekalian gitu ya. Tidak terburu-buru dalam ritual ibadah, jadi tidak ada kata pemaksaan daripada anak dalam ibadah. Ibadah menjadi wajib ketika anak-anak usianya sudah balik. Nah, yang biasa saya lakukan adalah bahwa pendekatan ibadah itu adalah dengan bahagia dan kerinduan gitu ya. Dengan bahagia dan kerinduan gitu. Kerinduan itu gimana gitu ya? Bahagia itu gimana ya? Contohnya adalah seperti ini. Sholat misalnya gitu ya. Sholat itu kemudian mungkin butuh sarung gitu ya, butuh mukena gitu ya. Kita belikan mereka mukena yang bagus, yang wangi, yang mereka senangi. Kalau mereka senangnya warna-warni, kita kasih warna-warni dan terus gitu. Jadi memang ketika mau ibadah itu anak-anak senang gitu. Bagaimana kita buat suasana ibadah itu menyenangkan buat mereka. Tergantung kepada keluarganya masing-masing. Intinya dibuat itu menjadikan sesuatu yang bahagia dan menyenangkan ketika mau beribadah. Bukan kita dekati dengan punishment atau awas atau perintah yang kasar. Enggak. Tapi bagaimana kita mendekatinya dengan bahagia. Gitu ya. Kemudian mendekatinya dengan kerinduan. Contoh mendekati dengan kerinduan itu adalah Ramadan. Gitu. Kalau Ramadan kan 1 tahun sekali nih. Jadi kita sudah jauh-jauh hari itu sudah, sebentar lagi mau Ramadan loh. Seneng ya gitu ya. Kira-kira kamu mau Ramadan kita mau mana ya, mau apa gitu. Mau bunda masakin apa nih, mau buka puasa apa. Padahal Ramadannya masih 60 hari lagi dari sekarang ya, kira-kira ya. 65 hari atau berapa hari lagi dari sekarang gitu. 60 hari sih, kita tanggal 21 ya sekarang ya, 21 Januari ya. Kira-kira kurang Februari, Maret, April. Februari, Maret ya. 19 Maret ya insya Allah sudah puasa ya. Sekitar 19-20 Maret. Nah dari situ memang bagaimana kita menciptakan kerinduan-kerinduan itu ibadah. Jadi saya juga doakan Bapak Ibu sekalian bisa menunaikan ibadah umroh sekeluarga gitu ya. Yang sedang kita rencanakan, insya Allah sih kita pada bulan Syawal akan umroh sekeluarga. Saya bersama
suami, juga insya Allah saya bersama ibu dan juga bersama anak-anak saya itu kita rancang untuk Syawal besok itu. Kita sudah state sejak bulan Desember kemarin gitu ya. Jadi kita sampaikan, insya Allah kita mau ini loh. Gitu. Ini artinya ayo kita mau umrah nih bulan Syawal. Gitu. Ini ngajinya berarti harus dikhatamkan dulu nih, gitu kan. Harus dibiasakan dulu nih. Jadi anak-anak itu sudah menunggu-nunggu datangnya bulan Syawal, menunggu-nunggu datangnya kita bisa ibadah umroh. Oh ya, Bapak Ibu yang belum kenal, alhamdulillah sih saya dari suami diberikan amanah oleh Allah untuk mengelola Biro Haji dan Umroh. Jadi memang kalau keberangkatan sih hampir setiap bulan ada, tapi kemudian kalau kami sendiri juga paling setahun sekali atau setahun 2 kali. Nah, saya mungkin akan berikan sedikit contoh ya bagaimana kemudian anak-anak membaca Al-Quran. Kalau kamu tadi di depan disampaikan tentang beberapa anak saya, alhamdulillah Allah berikan karunia kesempatan untuk menghafalkan Al-Quran dan sudah khatam. Waktu itu saya memberikan challenge kepada mereka juga. Yuk nanti kalau sudah hafal 10 juz kita pergi umroh. Dan alhamdulillah ternyata anak-anak itu pada hafal 10 juz dan kemudian beberapa bahkan sudah sampai 30 juz gitu. Nah, saat itulah kemudian ya saya memulai gitu ya, memulai untuk perjalanan ibadah umroh dan alhamdulillah Allah berikan kesempatan dari sejak saya mengumrohkan anak-anak, kemudian saya juga membelikan tiket umroh untuk guru-guru Quran anak-anak gitu ya, dan ya waktu itu ada tiket promo dan singkat cerita jadilah Biro Haji dan Umrah ini gitu kan. Jadi itu sebaiknya dampak dari bagaimana kita itu dengan bahagia dan dengan kerinduan. Nah, bagaimana kemudian implementasi hal-hal sederhana gitu, Bapak Ibu sekalian. Saya senantiasa ketika mengisi kelas-kelas parenting, saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melakukan hal-hal yang sederhana yang bisa dilakukan di rumah. Ini 3 hal ibadah sederhana gitu ya, yang saya lakukan di rumah, yang saya wariskan kepada anak-anak gitu ya, yang saya ajarkan kepada anak-anak saya. Yang pertama adalah mengatur jadwal berbasis waktu sholat. Jadi mau kegiatan apapun kita ya tentunya kalau kita udah berkeluarga kan bapaknya kerja, mungkin ibunya juga kerja, mungkin bapaknya pebisnis, mungkin ada kakak yang SMA nanti les, nanti organisasi misalnya, ada kegiatan apa anak-anak kecil juga gitu mungkin kan, ada outing dan lain-lain. Maka kami sekeluarga itu biasa untuk menjadwal waktu berbasis waktu sholat. Maksudnya bagaimana? Jadi gini, bangun tidur kapan? Ya subuh gitu kan. Kita nggak bilang jam 5, 6, setengah 5 tidak, tapi bangun paling lambat adzan subuh gitu ya. Kita adzan subuh, kalau adzan subuh karena sekarang agak pagi banget ya. Jam 4 sekian itu sudah subuh gitu ya, jam 4. Tapi kalau misalkan kadang adzan subuh kan kadang jam 5 kurang gitu kan. Kadang kita setengah 5 lebih itu baru adzan subuh itu ya kita ngikutin adzan subuh itu aja gitu. Adzan subuh gitu kan. Terus kemudian kan ya sekolah, selanjutnya kan anak-anak sekolah ya, kita bisa berarti kan sekolah itu kan memang kalau ya jam-jam 7, jam-jam setengah 8 misalnya begitu ya, sekolah. Kemudian kalau kita berangkat ke kantor kan biasanya kan memang sesudah duha kan hitungannya gitu ya, sesudah sholat duha baru kemudian kita berangkat ke kantor. Nah terus kemudian kita akan break waktu duhur gitu ya, kita akan break waktu duhur. Jadi memang jadwal meeting misalnya dasarnya kita akan nyampaikan ba'du duhur gitu kan misalnya, atau ba'du asar. Kita akan break lagi asar, kita akan break lagi maghrib, break lagi isya. Jadi kita membuat agenda-agenda itu begitu. Jadi ketika ditanya sama anak, Bunda jadi perginya kapan? Habis sholat duhur. Sholat duhur terus kita berangkat. Itu misalnya gitu kan. Nanti sampai berapa? Sampai jam berapa Anda kita perginya? Ya targetnya sampai sebelum maghrib. Kita nggak bilang sampai jam 5 sore atau sampai jam setengah 6 nggak, tapi sebelum maghrib Bunda sudah di rumah, misalnya begitu ya. Atau nanti Bunda pulangnya kapan saja? Pulangnya habis isya. Pulangnya habis isya gitu. Jadi kita biasa untuk mengatur jadwal berbasis waktu sholat. Ini sangat strategis Bapak Ibu sekalian ya. Pertama mengenalkan waktu sholat kepada anak-anak kita. Yang kedua, waktu kita tuh menjadi lebih disiplin. Kita sendiri pribadi sebagai orang tua lebih disiplin dalam mengatur waktu dan menyusun target pekerjaan dan seterusnya gitu. Dan anak-anak juga akan terpola hidupnya seperti itu gitu kan. Kita nggak akan bilang, ayo bangun sudah jam 5, bukan begitu. Ayo bangun subuhnya sudah lewat. Misalnya begitu. Mataharinya sudah mau terbit nih. Udah terang misalnya begitu kan. Nah, kemudian yang kedua,
ya hal strategis ya, sederhana tapi saya tulis ini sederhana tapi menurut kami adalah strategis adalah masjid. Bagaimana kita mengenalkan anak-anak kepada masjid. Sejak dulu kami menikah gitu ya. Pertama menikah kan tentunya kita belum punya uang ya buat beli rumah sendiri gitu kan. Kita kan ngontrak-ngontrak rumah gitu Ustaz ya. Jadi saya ngontrak ya di sebelah masjid gitu kan. Ya walaupun sebenarnya kalau rumah kita jauh dari masjid itu pahalanya lebih banyak kalau mau ke masjid. Tapi kita kan tahu ya tingkat iman kita itu ya terbatas gitu kan. Jadi kita lebih milih rumah dekat masjid gitu ya. Jadi rata-rata rumah saya itu sebelahnya masjid. Sejauh-jauhnya selang 2 rumah lalu masjid gitu kan. Dan sejak bayi anak-anak saya ajak ke masjid. Sejak dia masih 3 bulan, 2 bulan gitu. Sholat saya begitu adzan karena rumah saya dekat kan. Begitu qomat gitu kan. Saya masih bisa ke masjid kan. Masih dapat rakaat pertama gitu kan. Atau mepet setelah adzannya udah agak lama kira-kira udah mau qomat itu baru saya ke masjid gitu kan. Jadi anak saya ajak ke masjid jadi mepet jadi nggak mengganggu orang sholat kan. Jadi anak misalnya nggak nangis nggak gitu kan. Jadi istilahnya ya kalau memang anak belum bisa dikondisikan ya kemudian hanya pas sholat saja kemudian begitu salam ya udah kita lanjutkan berdoa di rumah dan seterusnya. Tapi memang mengenalkan masjid kepada anak-anak ini strategi sejak bayi. Bagaimana ketika sudah gede ya? Ketika sudah gede yang saya lakukan adalah saya janjian dengan anak-anak di masjid. Misalnya mau menjemput di stasiun. Sebelah mana? Ya kalau kamu di situ gitu. Nah, atau di bandara misalnya dan seterusnya atau di kota-kota mana kita ketemuannya itu di masjid. Itu masjid itu tempat meeting point kalau bagi kami. Meeting point bagi anak-anak. Dan bagaimana kita tahu ya mungkin ada dalil juga tentang bagaimana ini ya. Bagaimana pemuda-pemuda yang hatinya tertaut dengan masjid gitu ya. Nah ayat-ayat itu ya insya Allah kan yang tidak terkena api neraka salah satunya adalah golongan pemuda terpaut pada masjid. Masjid itu kan kemudian sholat gitu ya. Yang memang sholat ini adalah ibadah yang benar-benar apa ya kita jaga dengan anak-anak kita gitu. Karena ya kita tahu tentang posisi sholat ya. Bagaimana kita dinilai oleh Allah nanti kita akan dinilai dari sholat kita apa. Kemudian yang ketiga adalah menutup aurat ya. Ini hal krusial juga ya untuk anak-anak kita. Berita kenapa ibadahnya sesederhana itu gitu ya misalnya hanya sholat dan menutup aurat misalnya. Bagaimana dengan ibadah-ibadah yang lain gitu. Ya insya Allah ibu-ibu sekalian ya dengan bertambahnya usia anak-anak kita, dengan bertahapnya kita memberikan pemahaman kepada anak-anak kita gitu ya. Dengan basic sholat dan menutup aurat gitu ya. Begitu balik dia menutup aurat itu insya Allah akan berlanjut ke ibadah-ibadah selanjutnya yang lebih besar. Ibadah selanjutnya yang lebih besar. Jadi kita melihat yang paling strategis. Kami untuk proses pendidikan anak adalah terkait dengan sholat dan menutup aurat. Nah baru kemudian kita akan lanjutkan dengan bagaimana orang tua mengajarkan kepada anak-anak, memberi contoh sekali lagi. Orang tua adalah contoh kepada anak-anak. Bagaimana kita mempunyai 3 amalan sunnah unggulan. Mana nih amalan sunnah unggulan kita yang ibaratnya kita pegang erat gitu ya. Mungkin monggo kalau mau sholat duha, tertib, mau qiyamul lail, mau puasa Senin Kemis, mau berzikir, mau berinfak, mau sholat sunnah rawatib, monggo. Silakan diambil di mana Bapak Ibu sekalian memang benar-benar punya amalan sunnah unggulan. Amalan sunnah unggulan itu benar-benar untuk membentengi kita sebagai orang tua ya. Supaya kita lebih taat kepada Allah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu sekalian bahwa berbicara tentang pendidikan anak itu adalah berbicara tentang bagaimana kita sebagai orang tua mendidik diri kita menjadi baik, taat kepada Allah. Ya tidak jeda gitu ya kalau kita punya amalan sunnah unggulan. Semuanya boleh, semuanya bagus gitu ya. Kalau saya pribadi sih kadang yang paling mudah itu puasa. Senin Kemis itu kan nggak pakai modal gitu saja ya. Simple saja gitu. Sahurnya cukup air kan bangun sebelum subuh kan, minum air putih hangat sudah niat untuk sebagai apa sahur gitu kan. Habis itu udah ditinggal pekerjaan, dia tahu-tahu udah maghrib gitu kan. Tidak butuh waktu khusus dan kalau puasa tidak nggak butuh waktu khusus, nggak butuh persiapan khusus. Paling mudah nih kalau menurut saya puasa Senin Kamis gitu kan. Tapi dampaknya juga banyak nih kalau kita banyak puasa nanti bisa sehat nih insya Allah. Terus langsing juga nih. Kadang-kadang ibu-ibu nih punya ini nih. Kenaikan berat badan nih biasanya menjadi isu juga nih. Ya, tapi ini yang mau Bapak Ibu ya.
Kita punya amalan soleh unggulan ya. Amalan ya yang lain yang mudah mungkin juga berzikir ya. Berzikir itu juga kita bisa lakukan di mana saja selain di kamar mandi ya tentunya. Misalnya kita sambil nyapu, sambil nyetir mobil atau sambil nunggu apa gitu kan kita bisa berzikir ya. Itu juga mudah ya berzikir itu di sela-sela kita menunggu atau apa gitu. Kayak kita baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya monggo lah berzikir apa aja, baca istighfar, baca sholawat adalah amalan-amalan sunnah yang kita boleh rutinkan gitu ya. Bapak Ibu sekalian, saya ngajak Bapak Ibu untuk merutinkan gitu. Dan ketika kita merutinkan itu Bapak Ibu sekalian, maka insya Allah gitu ya, anak-anak pun tidak kita ajarin, itu anak-anak akan mencontoh kita karena tidak ada contoh yang lain gitu. Amalan sunnah unggulan itu ya. Namanya juga sunnah ya Bapak Ibu, tidak wajib ya. Jadi sunnah yang namanya sunnah tidak wajib sehingga kan kita juga tidak perlu nge-push ke anak itu. Kita berikanlah fadilah-fadilah dari semuanya. Ketika kamu banyak membaca istighfar, maka kamu akan diberikan kemudahan, akan diberikan rezeki dari Allah tidak disangka-sangka. Ketika anak-anak pergi ya, misalnya anak saya kan biasa memang keluar kota, keluar negeri, ada perjalanan-perjalanan belajar secara sendiri ya, mandiri gitu tidak bersama saya. Saya hanya bilang, kamu sepanjang jalan baca istighfar. Nah, itu aja kamu baca. Jangan putus membaca istighfar. Kan kalau lagi di kendaraan, naik mobil, naik bis, naik pesawat, itu kan ada pekerjaan lain ya. Sambil jalan, di ruang tunggu dan seterusnya, baca istighfar. Nggak perlu buka Al-Quran, ibaratnya gitu kan. Nggak perlu gelar sajadah untuk sholat. Gitu. Kalau baca istighfar kan bisa langsung gitu. Baca istighfar. Ya. Nah, tentang ibadah ini Bapak Ibu sekalian, saya juga pastikan bahwa kita tidak hanya menyuruh, tapi kita juga menceritakan, kita juga menyampaikan kepada anak-anak kita tentang fadilah-fadilah gitu ya, tentang keutamaan-keutamaan. Tentang keutamaan bagaimana tentang ibadah yang kita lakukan tadi. Ya, jadi kita lanjutkan di slide yang terakhir nih Bapak Ibu sekalian, mohon nanti kalau ada pertanyaannya. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, ketika kita memastikan bahwa bagaimana kita memberikan bekal takwa kepada anak-anak dan juga kemudian memberikan penanaman ibadah gitu ya, pemahaman ibadah kepada anak-anak, insya Allah gitu ya, hal ini akan menjadi kebaikan dunia dan akhirat gitu ya. Insya Allah anak-anak akan lebih mudah diatur, anak-anak akan lebih bersemangat dalam belajar gitu ya. Dan ibadah yang terus dipelihara itu dalam keluarga akan menjadi warisan amal orang tua gitu ya. Menjadi bagian jariah amal soleh dan akan menjadi tabungan akhirat bagi orang tua. Nah, kali ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian gitu ya. Apa sih yang akan kita wariskan kepada anak-anak kita? Apakah kita akan mewariskan harta? Apakah kita akan mewariskan apa mobil atau apa gitu? Maka warisannya adalah warisan amal solih gitu ya. Oh ya, kosakata selain takwa Allah yang sering saya sampaikan kepada anak-anak adalah amal solih. Jadi kalau saya merintah anak itu enggak, saya bilang, Mbak itu tolong itu adiknya disuapin, saya enggak ngomong begitu. Mbak minta tolong ya amal solihnya, adik bisa disuapin ya. Gitu. Jadi kakak nyuapin adik itu adalah amal solih. Adik ngambilin minum bunda itu amal solih. Saya sampaikan amal solih gitu ya. Terima kasih sama ayah nih yang sudah amal solihnya banyak hari ini nih. Sudah bantu gendong adik misalnya atau apapun lah. Kita sudah ngantar bunda ke pasar di amal solih nih. Ya, kita hitung nih pagi ini amal solih kita sudah berapa. Gitu. Amal solih itu ibadah-ibadah yang seharian itu semuanya adalah amal solih bagi anak-anak kita. Baik, Ustazah Tri mungkin dan Bapak Ibu sekalian, saya cukupkan untuk sharing pagi ini. Mungkin nanti kalau ada sesi tanya jawab. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sesungguhnya kebenaran berasal dari Allah dan jangan sekali-kali kita ragu untuk mengikutinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi dari Bunda Rita. Ya, Bunda. Ya, terima kasih banyak untuk Bunda Rita yang sudah menyampaikan banyak tips. Materinya luar biasa sekali. Gimana Ayah Bunda, apakah sudah ada pencerahan yang mungkin diikuti dengan sedikit terbersit strategi apa yang akan dilakukan nanti untuk mendampingi dan memotivasi Ananda di rumah? Gimana? Sudah ada pencerahan ya Ayah Bunda? Atau mungkin mau menyampaikan beberapa pertanyaan? Boleh? Boleh menyampaikan pertanyaan pada kolom chat ya Ayah Bunda atau bisa raise hand. Ya, untuk pertanyaan sudah ada masuk beberapa ya.
yang satu ada dari Bu Ari Mariani. Bunda dari Mas Yusuf kelas 4 SD. Ya, kita lanjutkan ya untuk membacakan pertanyaan hari ini. Yang pertama dari Bunda Ari, bagaimana dengan anak yang sudah kita upayakan untuk menjadi baik ibadahnya? Nah, cara ini sudah dicarikan lingkungan yang baik juga, Bunda. Tapi ibadahnya saat ini kok masih belum bisa baik gitu. Gimana caranya ya Bunda Rita ya? Pertanyaan yang kedua, langsung pertanyaan yang kedua dari Abu Zarfen. Alhamdulillah sebagian besar metode yang disampaikan tadi sudah kami terapkan. Namun kendalanya adalah saat implementasi seringkali ada penolakan dan keengganan dari Ananda. Sampai akhirnya terjadi perdebatan gitu ya antara anak dan orang tua. Tentunya sudah ada tawar-menawar gitu ya. Bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Nah, sementara dua dulu ya pertanyaan yang akan dijawab oleh Bunda Rita. Kepada Bunda Rita, monggo dipersilahkan untuk menyampaikan jawabannya. Oke. Matur suwun Ustadzah Tri, Ibu Tri. Jadi Bapak Ibu sekalian, sepertinya pertanyaan ini saya tangkapnya agak sama gitu, Ustadzah, agak ada kemiripan gitu ya. Jadi saya akan menjawabnya menjadi satu gitu ya. Nah, bagaimana kita sudah upayakan baik dengan anak-anak kita gitu ya, tapi ternyata kok hasilnya belum baik gitu ya. Toh ketika implementasi ada perdebatan, itu bagaimana gitu kan. Saya akan menjawab pakai saya menjawabnya begini, Saudara. Akan ada beda perlakuan berbasis usia anak. Tentu akan berbasis usia anak. Kalau anak-anak sudah menjelang balik gitu ya, ada baiknya kita mengedepankan berdiskusi dengan anak-anak kita. Kalau orang tua menyampaikan merasa kok belum baik ibadahnya gitu, ini perlu dibuat disampaikan. Yang menurut orang tua baik ibadahnya itu seperti apa gitu. Sampaikan ke anak, bisa jadi anak nggak paham. Aku loh sudah sholat, kota bunda kok belum baiknya di mana? Gitu. Jadi kita ada komunikasi. Nah, yang saya mau sampaikan mungkin tadi belum, saya akan membahas lebih banyak lagi tentang komunikasi. Berikut juga dengan ketika implementasi kok sulit gitu ya. Nah, kita perlu banyak dialog ya, Bapak Ibu sekalian. Kita perbanyak dialog dengan anak-anak kita. Gitu. Kita perlu banyak dialog dengan anak-anak kita. Gitu. Dan anak-anak itu zaman sekarang semakin kritis. Gitu ya. Semakin kritis, anak-anak semakin cerdas gitu. Dan sebaiknya kita sebagai orang tua yang saya berlakukan pada anak-anak tidak menggurui mereka, tapi kita belajar bersama. Bahkan saya belajar ke anak-anak saya. Kalau menurut Mas seperti apa, menurut Mbak seperti apa begitu ya. Apalagi kalau anak-anak sudah semakin SMP, SMA gitu ya, baliknya udah lewat jauh gitu ya. Gitu ya. Itu terus kemudian kita berdiskusi dengan mereka gitu. Saya bertanya, kalau kamu baca Qurannya berapa sehari? Kamu pengennya baca Quran berapa banyak sehari? Berapa sering sehari gitu ya, 1 juz, setengah juz atau berapa gitu. Itu kita kembalikan kepada anak-anak. Kita berdiskusi kepada anak-anak tentang standar baiknya itu seperti apa. Nah ini yang mungkin ya Bapak Ibu sekalian ya, yang mungkin kadang kita juga lupa gitu. Kadang mungkin kita lupa bersyukur juga Ustazah. Anak-anak kita tuh sudah di sekolah Islam, alhamdulillah, sudah mau sholat, alhamdulillah, sudah mau ngaji, alhamdulillah, walaupun cuma 1 halaman. Menurut ya kalau ngaji itu 1 juz misalnya gitu ya. Baiknya 1 juz gitu ya. Jadi memang kita coba buat standar anak-anak kita. Kita diskusikan. Ya aku ngajinya itu 1 halaman aja Bun. Ya nggak apa-apa, oke gitu kan. Tapi apresiasi dia cuma ngaji 1 halaman. Baru nanti kalau udah jalan 1 bulan, jalan 3 bulan ya. Ayo dong Kak, ditambah Kak, jadi 3 halaman. Nah, mau dia nanti. Kasih hadiah dan seterusnya gitu. Jadi memang kan banyak dialog dan saya seperti itu gitu.
dialog itu kita tanya, kita bertanya. Jangan pemerintah jadi bertanya, Kak, menurutmu bagaimana? Gitu. Kakak bagaimana? Gitu, nilainya seperti apa? Gitu. Menurut kakak gimana nih? Kita mau ini, ya apalah permasalahannya kemudian terkait dengan ibadah itu tadi, gitu kan? Apa yang kemudian menjadi keengganan atau penolakan kepada anak itu karena apa? Gitu. Kita bertanya, gitu. Kita bertanya alasan-alasan itu ya. Kita bertanya kepada mereka begitu. Itu mungkin Ustazah, semoga bisa menjawabnya. Ya, terima kasih Bunda Rita. Jadi memang harus ada komunikasi yang baik. Terus setiap usaha Ananda tetap kita beri reward gitu ya. Kita beri reward, kita hargai usahanya, dan nanti mungkin semoga setahap demi setahap nanti insya Allah akan lebih baik lagi begitu. Baik, untuk penanya berikutnya kita berikan kesempatan untuk yang sudah raise hand ya, kepada Wali Ayah Bunda dari Ananda Iqbal, SMP kelas 9A. Silakan menyampaikan pertanyaannya. Monggo, speakernya dibuka dulu untuk Ayah Bunda dari Iqbal, kelas 9A. Monggo. Cek. Gimana? Baik, karena sepertinya kok belum respon ya. Jadi kesempatan kedua kita ada yang raise hand satu lagi dari Ayah Bunda siapa ya? Yang inisial ON. Monggo kita beri kesempatan untuk Ayah Bunda yang berinisial ON. Baik Ayah Bunda, karena belum ada respon, kita beri kesempatan satu lagi untuk yang sudah chat ya. Ini hampir sama ya pertanyaannya, udah terjawab tadi. Hanya ada satu lagi, apakah untuk reward itu dijanjikan di awal atau diberikan di akhir gitu. Kemudian selanjutnya, apakah ada kiat atau teknik khusus dari Bunda Rita untuk menghadapi anak yang sedang puber? Nah, ini ketika mereka sedang menyukai lawan jenis. Nah, ini ya Bunda, ini sudah banyak terjadi gitu ya. Jadi kita Ayah Bunda sempat galau karena memang perkembangan sekarang dengan yang kita alami dulu berbeda gitu, jadi sedikit galau gitu. Mohon pencerahan dari Bunda Rita gitu nggih. Kemudian satu lagi Bunda, untuk mengupayakan anak sholat 5 waktu dan gemaji di rumah di sela-sela maghrib dan isya, bagaimana cara untuk mengajak anak? Nah, karena seringnya diterima dengan mentah, teriak-teriak sehingga saya sendiri kehilangan kesabaran dan ikut marah begitu. Masya Allah ya.
Mohon Bunda Rita untuk menjawab pertanyaan ini ya. Kepada Bunda Rita, monggo dipersilahkan. Oke, Bu Taringge, alhamdulillah ya. Jadi ya saya sambil baca juga sih beberapa di kolom komentar. Mungkin saya juga sekalian ini ya apa rangkum beberapanya jadi satu jawaban gitu ya Ustazah ya. Nggih, Bunda. Yang pertama tadi masalah ini ya, masalah puber. Nanti saya ceritakan karena ini agak panjang nih, menarik itu. Kemudian mengupayakan sholat supaya nggak supaya saya sendiri juga nggak teriak-teriak kehilangan kesabaran. Ini menarik juga nih. Dan bagaimana menutup aurat? Oke. Yang paling sederhana bagaimana mengajarkan menutup aurat. Mengajarkan menutup aurat untuk anak-anak RA ya, untuk anak-anak masih TK berarti RA itu kan ya. Ya ibunya aja dandan di depan anak-anaknya gitu. Jadi kalau mau pergi ntar ya, Bunda mau pakai jilbab dulu gitu. Itu pertama itu ibunya dulu. Oh ibunya tuh kalau mau pergi jilbaban gitu ya. Tunggu sebentar ya, Bunda pakai jilbab, pakai kerudung dulu. Terus kita tanya nih, ini udah matching belum jilbabnya gitu kan? ATK. Jadi hal yang simpel itu ya. Bahwa dia menjadikan orang tuanya itu sebagai contoh. Itu dulu yang penting. Pastikan oh aku ingin cantik kayak Bunda gitu. Udah cantik belum jilbabnya kalau hitam atau kalau merah gitu. Karena anak TK kita bisa bicara. Kemudian yang kedua kita bisa sampaikan kepada anak-anak mengajak ya. Kita bisa belikan baju atau kerudung atau apa yang dia senang gitu ya. Yang dia senang warnanya mungkin, gambarnya dan sebagainya. Kalau dia bilang suatu kata panas nggak pakai jilbab ya sudah dilepas juga nggak apa-apa gitu kan. Karena memang dia masih belum balik kan. Ya, sambil dikasih lihat aja gitu kan. Hal yang mendekati dia gitu. Jelas contoh dari lingkungan sekitarnya bahwa oh orang-orang dewasa di rumah itu jilbaban gitu ya. Pakai kerudung, menutup aurat dan sebagainya. Nah, kalau yang laki-laki juga kan tidak itu. Kalau ayah nggak pakai kerudung, yang pakai kerudung Bunda. Jadi seperti itu adalah hal yang sederhana untuk komunikasi. Nah, sekali lagi Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana kita membiasakan ibadah kepada anak-anak itu dengan komunikasi, dengan contoh, teladan dan komunikasi. Ya, kita ceritakan anak, komunikasi itu bukan kemudian ngajak atau memerintah tadi ya sampai. Iya Bu, benar sih. Kalau kemudian kita ngajak anak sholat ngaji dan nggak diajakin nggak gelem-gelem, bisa jadi kita ikutan emosi gitu kan. Jadi bagaimana menghindarinya gitu, bagaimana treatmentnya gitu. Ya kita sebagai orang tua itu memang gini, tantangannya itu Bapak Ibu sekalian gitu ya. Lebih kuat, lebih tangguh mana kita memberikan, memberikan contoh gitu kan. Lebih konsisten mana antara kita memberikan contoh kepada anak-anak kita dengan lebih konsisten mana dengan anak-anak kita konsisten menolak gitu kan. Kita udah ngasih contoh anak-anak nolak gitu ya. Kuat mana gitu loh saudara. Kita tinggal kuat-kuatan gitu kan. Kuatan kita ngasih contoh atau kuatan nolak gitu kan. Ya kalau kita ikhlas, kita ngasih contoh kan kita sholat, ngaji, ibadah dan sebagainya kan kita memang butuh sendiri. Kita sendiri kan butuh kan. Anak-anak kan nolak emang Bunda lagi main apalah malas ya misalnya dan seterusnya kan dia nolak nih kan. Dia nolak gitu kan. Kuat mana gitu kan. Jadi kita kuatin diri aja gitu. Kita jangan pernah lelah untuk memberikan contoh kepada anak-anak gitu. Ya nggak usah diajak, dikasih contoh saja, maksudnya begitu kan. Apalagi masih kecil gitu kan. Kalau belum mau ya apa-apa. Ya inti simpel aja gitu. Nah anak-anak insya Allah tergerak hatinya. Ya tentunya jangan lupa Bapak Ibu ya, setelah berkomunikasi ada doa ya. Wajib ya kita mendoakan anak itu kan sudah pasti gitu ya. Tapi insya Allah ya hati anak-anak kita itu akan luluh juga ketika mendengarkan contoh dari orang tuanya, melihat contoh dari orang tuanya gitu. Kalau orang tuanya itu jadi role model ini penting ya. Kalau ibadah itu kan memang aktivitas fisik ya. Ibadah itu kan aktivitas ya. Aktivitas yang terlihat rata-rata mungkin sebagian besar itu ibadah itu terlihat ya. Sholat itu kan terlihat, buka puasa sahur, buka puasa itu kan terlihat. Sedekah ya. Aktivitas karena ibadah itu kan berupa aktivitas, sebuah gerakan rata-rata buat aktivitas. Jadi itu bisa dicontoh oleh anak-anak kita gitu kan. Itu bisa dicontoh oleh anak-anak kita. Jadi memang anak-anak kita akan melihat kok. Ketika orang tuanya sholat tepat waktu, orang tuanya rutin mengaji, orang tuanya senantiasa ke masjid, gitu ya. Orang tuanya ketika dalam perjalanan sudah mendekati adzan, kita udah ngomong, kita sholat di mana? Jadi kita lagi berjalan nih, udah 11:30, kita tahu bentar lagi maghrib, sebentar lagi zuhur, gitu kan. Kita udah bahas, coba cari masjid. Yang udah gede kan paham, bisa Google Map, bisa nyari masjid. Kita sholat di mana nih? Gitu. Kita sudah merencanakan sholat setengah jam sebelum waktu sholat. Itu udah biasa di kami. Pas kemudian nanti karena kita sedang safar, mau sholatin nanti aja pas asar, itu bab yang lain lagi kan. Tapi kita udah membahasnya. Kalau misalnya lagi safar kan ada rukhsah ya, boleh juga kalau misalnya agak dibelakangkan, jadi seperti itu ya.
Ini kalau memang ya kegiatan juga pasti gitu kan. Kalau kita lagi apa, kita misalnya mau acara keluarga nih, ada acara makan di luar dan sebagainya, kita itu waktu sholatnya gitu. Kapan kita sholatnya nih? Ada masjidnya nggak? Kalau ada musolanya bagus nggak, restorannya misalnya kayak gitu kan? Untuk ketika jam sholat itu gitu. Dekat masjid nggak, warung makannya gitu. Kita mesti bahas itu gitu. Jadi ibadah itu menjadi dialog sehari-hari. Itu mungkin saya sampaikan ke Bapak Ibu. Jadi dia bukan perintah, dia bukan checklist, udah sholat belum, udah ngaji belum, bukan seperti itu. Kalau sekolah mungkin dia. Sekolah mungkin akan memberikan checklist itu, tapi kalau di keluarga enggak. Ibadah itu adalah kebiasaan baik yang dibangun di keluarga. Ibadah itu adalah contoh dari orang tua. Begitu. Dan banyak dialog, jangan lupa berdoa, itu yang mungkin juga menjawab beberapa pertanyaan nih. Kemudian yang tentang balik gitu ya. Tentang apa tadi? Balik ya. Tentang balik. Kamu lepu ya? Kamu lepu. Yang tentang Uber ya, tentang Uber ya, menarik nih kayaknya ya. Jadi ngobrol sama anak itu. Nah, jadi kemarin anak saya yang SMA juga bilang ngobrol sih. Nah, bagaimana supaya anak-anak kita itu bisa ngobrol dengan orang tuanya nih, penting nih Bapak Ibu sekalian ya. Bagaimana kita membiasakan dialog yang baik dengan anak-anak kita. Dialog yang baik dengan anak-anak kita gitu ya. Biasa berdialog, biasa berdiskusi. Hingga anak-anak akan terbuka dengan kita. Seringkali permasalahan orang tua dengan anak itu adalah karena anak-anak komunikasi anak dengan orang tua itu tidak lancar. Nanti mungkin saudara perlu ada sesi berikutnya ya untuk sekolah orang tua berikutnya adalah tentang bagaimana komunikasi orang tua dengan anak itu yang lancar. Gitu kan. Kalau lancar komunikasinya enak. Misalnya contoh saya seperti anak saya yang SMA. Dia nanya gini sama Bunda, oh, temanku itu ada yang, Bunda kalau menurut Bunda gimana nih kalau aku senang sama anak perempuan, dia bilang begitu. Nah, aku juga agak kejut juga ya dia ngomong gitu kan. Aku harus respon apa nih gitu kan. Atau waktu itu dia bilang, Bunda punya pacar itu boleh nggak sih? Ya, waktu itu lupa saya pertanyaan awalnya apa dia gitu. Nah, jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan atau ada gelagat itu kita coba menahan diri ya supaya tidak responsif orang tua jawabnya. Ya kalau Bunda sama ayah dulu nggak pacaran, nah, saya cuma bilang begitu. Terus kemudian, nah kalau laki-laki ya kamu tanya sama ayah lah, sama emas. Ya, Bunda kan perempuan, Bunda nggak punya pengalaman, nah, masih ngeles dikit gitu ya. Nah ngobrol, diskusi ngobrol lebih banyak-banyak. Kemudian sampailah kita pada keputusan bahwa kesimpulan intinya dari dialog-dialog itu, ya dialognya akan kembali ke anak-anak kita semua gitu ya. Dialognya kemudian ada begini, apa ini jenengnya? Iya Sinda, mending aku nanya gini, kita terbuka sama emang kamu ada yang kamu senang gitu kan? Ada ndak? Temanku itu tuh paket komplit kalau dia gitu. Paket komplit gimana? Ya pintar, rajin, ibadahnya bagus, organisasinya bagus, sekolahnya bagus. Lah kamu tahu dari mana? Walaupun saya pun juga ketar-ketir juga nih ya. Ya pokoknya ngerti lah dah, oh nih namanya anak sekolah ya ngerti kata dia gitu kan, namanya teman sekolah kan dia. Aku jawabnya juga terus nah kalau dia paket komplit nih Mas, nah kamu apa juga paket komplit? Saya nanya bilang gitu, laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik, aku bilang gitu. Kamu pastikan kamu sendiri paket komplit sehingga dapatnya perempuan juga paket komplit, aku bilang gitu. Ya sudah sebenarnya dia memahami tentang ya itu tadi kan. Setelah itu dia ngomongin akhirnya dia ngomong-ngomong sendiri, ya sudah mending waktuku aku gunakan untuk ini, belajar, untuk bisnis, untuk ini, dia ngomong sendiri gitu. Akhirnya dia memberikan kesimpulan sendiri gitu. Tapi kata kunci semuanya Bapak Ibu, bagaimana kita harus lancar berkomunikasi dengan anak-anak. Enak, fluent, dan tidak ada anak-anak itu menjadikan orang tua sebagai role model. Anak-anak itu kemudian kita akrab dengan anak-anak, kita tidak ini ya, tidak apa istilahnya, anak-anak nggak canggung ya kita, dan kita juga menyelami dunia mereka gitu. Kita banyak mendengarkan saja dari anak-anak. Kita coba banyak memahami dari anak-anak. Semoga bisa menjawab Ustadzah untuk sesi kali ini. Mohon maaf jika ada kurangnya dari saya. Semoga ini saya juga menjadi reminder bagi saya sendiri untuk memperbaiki bagaimana kualitas hubungan saya dengan anak-anak saya. Alhamdulillah, semoga Allah menjaga kita, menjaga anak-anak kita, menjaga keluarga kita, gitu ya Bapak Ibu sekalian. Allah memudahkan kita untuk mendampingi anak-anak, untuk
anak-anak terus bisa menjadi pewaris amal soleh yang kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bunda Rita yang sudah menjawab beberapa pertanyaan ya. Memang anak-anak kita sekarang memang lebih kreatif ya, kreatif untuk menyampaikan argumennya ketika kita motivasi untuk selalu belajar mungkin, mengaji mungkin, selalu punya argumen sendiri gitu ya. Dan kita memang harus lebih kuat dan lebih kreatif untuk menjawab argumen-argumen tersebut, karena terkadang anak-anak kita memang sengaja menguji kesabaran kita gitu ya, sampai di mana ayah dan bundanya bersabar ketika aku seperti ini, seperti itu. Terima kasih banyak Bunda Rita yang sudah memberikan pencerahan untuk kita semua, dan untuk ayah bunda semoga bisa hari ini mulai bisa tercerahkan gitu ya masalah-masalah dalam mendampingi Ananda. Dan untuk yang belum sempat dijawab pertanyaannya, semoga kita nanti bisa ketemu lagi di event acara selanjutnya. Nah, sebelum acara kita tutup, terlebih dahulu